Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Inaldasari dengan NIM C0D02330 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21, Pegawai Tetap, Gaji Bulanan, Harian, dan Uang Rapel. Pemotongan PPh 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemungutan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan pajak penghasilan dapat disebut sebagai sistem holding tax system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya adalah pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawasan, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Selanjutnya adalah pemotongan PPh pasal 21, pegawai tetap, gaji bulanan. Tahap pertama, PPh pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan. Penghasilan tersebut meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan sejenisnya. Berikut adalah contoh soal dari pegawai tetap gaji bulanan. Budi bekerja di Universitas Jambi dan memperoleh gaji sebulan, gaji pokoknya sebesar 6 juta. Budi juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Budi sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh 21-nya adalah gaji sebulan 6 juta. Pengurangannya adalah biaya jabatannya 5% dari 6 juta yaitu 300.000. Iuran pensiunnya 100.000 jadinya 400.000 dalam satu bulan. Penghasilan neto sebulannya adalah 5.600.000. Penghasilan neto setahunnya adalah 12 dikali 5.600.000 jadinya adalah 67.200.000. PTKP-nya adalah K, kawin, 0, tidak ada mempunyai anak. Untuk diri wajib pajak dan pentambahan wajib pajak menikah. Untuk diri sendiri 54 juta dan tambahan wajib pajak menikah yaitu 4.500.000 jadi 58.500.000. Penghasilan yang kena pajak adalah 8.700.000. PPh 21 setahunnya adalah 5% dikali 8.700.000 yaitu 435.000. PPh 21 sebulannya adalah 435 dibagi 12 yaitu 12-nya dari 12 bulan dalam satu tahun jadinya adalah 36.250 perak. Selanjutnya adalah PPh 21 pegawai tetap gaji harian. Pegawai tetap harian adalah karyawan yang telah diangkat menjadi pegawai tetap perusahaan dan memperoleh gaji harian. Karyawan jenis ini banyak dijumpai di perusahaan perkebunan. Secara status, mereka adalah karyawan tetap dan memperoleh gaji pokok dan tunjangan lainnya. Namun, cara pembayaran gajinya adalah harian, bukan bulanan seperti karyawan tetap pada umumnya. Meskipun dibayar harian, perhitungan gaji ini tidak sama dengan perhitungan gaji karyawan lepas harian. Gaji karyawan lepas hanya terdiri atas komponen tunggal yaitu upah dan tidak ada pemisah gaji pokok dan tunjangan. Gaji ini dibayarkan berdasarkan kehadiran. Jika karyawan tidak masuk, apapun alasannya, maka upahnya tidak dibayar. Contoh soalnya adalah
Gaji bruto 250.000 dikali 26. 26 dihasilkan dari bulan dari 2 tahun, yaitu 26 bulan. Jadi hasilnya adalah 6.500.000. PTKP-nya tidak kawin dan 0 tanggungannya. TER-nya adalah kategori A. TER adalah tarif efektif rata. Tarifnya 1%. PPh 21 terutang sebulannya adalah 6.500.000 dikali 1%, yaitu hasilnya 65.000. PPh 21 terutang seharinya adalah 65.000 dibagi 26, hasilnya 2.500. Maka menerima gaji bersih seharinya adalah 250.000 dikurang 2.500, hasilnya adalah 247.500, dan gaji bersih sebulannya adalah 247.500 dikali 26, hasilnya adalah 6.435.000. Selanjutnya adalah pemotongan PPh 21 pegawai tetap gaji uang rapel. PPh 21 rapel dikenakan apabila karyawan menerima gaji atau imbalan di kemudian hari karena ada kelebihan yang belum dibayarkan. Biasanya rapel terjadi karena karyawan menerima kenaikan gaji. Peraturan perhitungan PPh 21 rapel diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31 PJ 2012 pada halaman 2 tentang tata cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi. Contoh soalnya adalah Budi sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Budi bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Makmur Berjaya dan menerima gaji yang dibayar per minggu sehari, yaitu 400.000. Penghitungan PPh pasal 21-nya adalah gaji sebulannya adalah 400.000 dikali 4. 4 adalah minggu dalam 1 bulan, jadi 1.600.000. Pengurangannya biaya jabatannya 5% dikali dengan 1.600.000 tadi, hasilnya adalah 80.000. Penghasilan neto sebulannya adalah 1.520.000. Penghasilan neto setahunnya adalah 12 dikali 1.520.000. 12 yaitu bulan dalam 1 tahun. Jadi hasilnya adalah 18.240.000. Maka PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu 13.200.000 tambahan karena menikah, dan 1.200.000-nya tambahan untuk satu anak yaitu 1.200.000, maka hasilnya adalah 15.600.000. Penghasilan kena pajak setahunnya adalah 2.640.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 2.640.000, maka hasilnya 132.000. Maka PPh pasal 21 sebulannya adalah 132.000 dibagi 12, hasilnya 11.000. PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguannya adalah 11.000 dibagi 4, jadi hasilnya adalah 2.750 perak. Baiklah, kesimpulannya adalah dalam hal menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.